dimakruhkan, dibenci. Izalatu, menghilangkan, al-awsakhi, hal-hal yang kotor, fil masajidi, di masjid-masjid. Nah, hati-hati nih. Dimakruhkan, dibenci, menghilangkan benda-benda si kotor fil masajidi, di masjid. Perhatikan, yang dibenci itu menghilangkan yang kotor di masjid, bukan menghilangkan yang kotor dari masjid. Beda ini. Beda ini. Marbot tugas dia menghilangkan yang kotor di masjid atau dari masjid? Dari masjid. Nyapu ronggo dari masjid. Ada kotoran cicak, kotoran belencek, teke, dia diambil kemudian dibuang. Ini membersihkan dari masjid. Bagus ini. Yang dibenci itu menghilangkan kotoran di masjid. Kata orang Arab, bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas. Contohnya, kata qlimil adfar, seperti motong kuku di masjid. Dendek dan nyatut kuku di masjid. Meskipun pelungguh, jangan. Seperti motong kuku di masjid, kuku tangan, kuku kaki, yukrah, dimakruhkan, dibenci. Wa qassis syaribi, motong kumis. Idan jauh cermian si kode itu di masjid. Bapak lagi ini, ini memang dia haram di luar masjid, haram. Kalau mencukur kumis itu hukumnya sunnah fitrah, tapi luar masjid, jangan dalam masjid. Wanat fi al-ibti, ini lebih parah lagi. Atau mohon maaf, mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dibenci. Nyabut bulu kelekan. Kelekan bahasa sampai? Kelelek. Nyabut bulu kelelek. Bahasa tiang kelekan. Taib. Itu semuanya dibenci untuk dilakukan di masjid. Kenapa? Ulama mengatakan karena masjid itu rumahnya siapa? Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Da bayangan jamaah sekalian, ada orang datang ke rumah kita. Kemudian di rumah kita dia cabut bulu keleleknya. Dia datang ke rumah kita, kemudian enak sekali dia cabut. Dia potong kuku di rumah kita. Menurut pelungguh ini wajar atau tidak? Sangat tidak wajar ini. Ya, sangat tidak wajar. Mungkin kita akan marah, atau kalau seandainya kita tidak marah, maka di dalam hati itu terakhir dia datang ke rumah tiang sudah. Terakhir. Ini rumah kita jemaah sekalian. Maka bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Betul-betul diperhatikan oleh para ulama tentang masjid ini. Ya. Jangan motong kuku di masjid, jangan memotong kumis di masjid, jangan mencabut bulu kelelek, ketiak di masjid. Inilah yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di masjid atau dari masjid? Di masjid. Kalau menghilangkan kotoran dari masjid bagus, seperti yang dilakukan oleh marbot. Baik. Jadi masjid itu harus dibersihkan dari hal-hal seperti ini. Kemudian juga yang dimakruhkan wal amalu was sanai'u wal amal, melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Was sanai', ya sanai' ini aktivitas dunia
pada al-amal dengan sonaya, pekerjaan dunia. Contohnya disebutkan oleh beliau di sini, kal khiyatati, seperti menjahit. Jangan menjahit di masjid. Ya. Ya bedak tangkong dah, misalkan kelambi dah. Ya, jangan jahit dia di masjid. Wal kharzi, kalau kharzi ini menjahit kulit. Ya, kalau orang dulu itu kulit binatang itu dijahit. Kharz. Wal halji, kalau halji ini apa bahasa kita ya? Kalau halji ini kayak orang melepas biji-biji kapuk itu. Tahu dah kapuk? Kan ada orang kalau ingin bikin galang, bikin bantal itu, biji-bijinya itu disedik dulu. Dibersihkan biji-bijinya itu. Jangan lakukan itu di masjid. Ya. Ini semuanya dihindarkan. Perkara-perkara yang sifatnya dunia itu dihilangkan. Makanya nanti ada pembahasan para ulama, apa sebenarnya hukum ngorban di masjid? Nyembelih korban di masjid, halaman masjid. Bahas oleh para ulama kita. Hukum asalnya jemaah sekalian, tempat ngorban yang terbaik itu adalah di musalla. Apa yang dimaksud musalla sini? Lapangan, tahu udah sholat itu. Di sana sunnahnya nyembelih hewan kurban di musalla. Apa musalla? Lapangan tempat sholat. Lapangan tempat sholat. Nah, bagaimana kalau di halaman masjid? Maka para ulama mengatakan, insya Allah diperbolehkan dengan syarat selesai pengorbanan itu semuanya dibersihkan. Darah korban dibersihkannya, kemudian potongan-potongan kulitnya, potongan-potongan daging, bersihkan dia. Jangan sampai masjid menjadi bau. Ya. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perkara-perkara dunia itu dihindarkan di masjid. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, ini bukan haram tetapi ini dibenci. Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Dia mengatakan, sa'altu abi 'anir rajuli yukhitu fil masjid. Saya bertanya kepada bapak saya Imam Ahmad tentang seseorang yang menjahit di masjid. Ia berjahit di masjid. Qala, apa kata Imam Ahmad? La yu'jibuni lahu an yattakhidal masjida ma'asha. Saya tidak suka orang menjadikan masjid ma'asha sebagai tempat nyari uang. Ya, misalkan ide pegawai Anda jadi penjahit, jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk berjahit mencari uang. Bahkan wala maqila, saya tidak suka orang menjadikan masjid sebagai tempat tidur siang, kata beliau. Wala mabita, saya tidak suka orang menjadikan masjid sebagai tempat tidur malam kecuali kalau dibutuhkan. Misal i'tikaf. I'tikaf. Bitau dengan tinduk. Ida i'tikaf le masjid pada tinduk le masjid. Ya. Tetapi menjadikan masjid hanya sebagai tempat tidur siang, sebagai tempat tidur malam, menurut Imam Ahmad saya tidak suka, kata beliau. Ingat jemaah sekalian, haram atau tidak ini? Tidak. Tapi ini bagian dari adab. Ya. Kenapa? Wa innama bunyatil masajidu li dzikrillahi wassalah. Karena masjid dibangun untuk mengingat Allah dan untuk salat. Bahkan ada sebagian dengan itu dia masuk masjid itu hanya untuk lewat saja. Sekedar numpang lewat. Ya. Bahkan ada tama timpa halaman masjid sekedar untuk nyodok menek. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, di antara tanda kiamat adalah ketika manusia menjadikan masjid sebagai tempat lewat saja, tempat singgah saja. Ndek sholat. Ya. Kecuali kalau dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid sebentar. Kemudian dia duduk menghilangkan lelah, insya Allah tidak ada masalah.
Lagu ini ada sebagian orang menjadikan masjid sekedar untuk singgah, tokol-tokol, bahkan si paling parah untuk sekedar tahu menek. Jadi kalau mendatangi masjid itu gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wat tijarati, begitu pula kata beliau dibenci jual beli di masjid. Kalau jual beli di masjid, maka ulama kita beda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan makruh, dibenci. Sebagian ulama mengatakan haram. Ya. Wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat tiang pribadi bahwasanya jual beli di masjid itu hukumnya haram. Tapi kalau ada orang melakukannya tetap sah jual belinya, cuman haram, berdosa. Ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh lamun dagita arak dengan jual beli di masjid didoakan. Apa doanya? La arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan dah bangkrut, mudah-mudahan dah rugi. Ya. Didoakan seperti itu. Dan ingat jemaah sekalian, jual beli itu banyak bentuknya. Ada jual beli uang dengan barang. Ini jelas. Misalkan jual beli HP ngadu kepeng, jelas. Ada namanya jual beli barang dengan barang, barter. Yang terakhir ada namanya jual beli uang dengan uang. Jual beli uang dengan uang, noker kepeng, itu jual beli. Maka dendek dan noker kepeng di masjid. Buka ada no kas masjid no. Kebetulan ternyata ketika dibuka kotak itu ditemukan ada 10.000 baru-baru 10.000 ya kojor-kojor. Langsung dia nyugulang kep yang ada 100.000 ke tiang tokernya. Ini jual beli nih. Jangan melakukan itu di masjid. Dan itu sudah diingatkan oleh asatidah kita. Ustaz Dr. Irwandi mengingatkan itu, Ustaz Aminur Ba'id mengingatkan itu. Ya. Wallahu alam ya, tiang masih ragu-ragu, tetapi sebaiknya ini dihindarkan, yaitu arak sebagian dengan tatkala akan nyumbang. Noker dulu. Kemarin Ustaz kita, Ustaz Mizan, beliau nyinggung itu di kajian. Noker dulu, noker dulu. Setelah noker baru dia nih. Tiang khawatir ini bagian dari jual beli juga, karena ingat jual beli itu diantaranya nuker uang dengan uang, yang disebut oleh para ulama as-sarf. Noker dulu katanya. Ya, baik. Ustaz, ya belilah lalu kita sedekah ini. Siapang dari rumah. Siapang dari rumah. Ya, khawatir kita jangan-jangan ini masuk dalam pembahasan jual beli, dan ingat, jual beli di masjid itu dilarang. Termasuk juga jual beli jamaah sekalian yang pernah kita ingatkan, jual beli itu jual beli jasa. Jual beli jasa. Apa jual beli jasa? Jual beli tenaga, jual beli jasa itu. Jual beli balung. Ndik kena bebalung, jual beli balung. Itu termasuk jual beli. Sebagian, wallahu alam, tiang tidak tahu di sini, kalau di tempat kami di sana, di Timur, ada istilahnya harian, lek bangket dengan. Harian, megawean lek bangket dengan. Harian nambah, harian ngawis, harian ngeder. Terkadang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang punya sawah ini dia lihat di sampingnya. Milih harian bareh ke? Bukannya astagfirullah, 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 Allahumma anta salam. Assalamualaikum. Mumpung tak berdayat nengka milih harian bareh. Penambah, penbangket tuh. Akhirnya yang di sampingnya nanya, pira ongkosta? Apa kata dia? Biasa 100.000 seharian, 100.000. Baik. Apa katanya? Deal. Ini jual beli nih. La ilaha illallah. Kenapa tidak keluar dulu, zikir dulu, istighfar dulu, langsung bicara tentang
Mele kita gen ngeder, mele kita gen ngawis, mele kita gen nambah. Subhanallah. Taib. Intinya dilarang jual beli di masjid. Sebagian ulama mengatakan haram, kebanyakan ulama mengatakan makruh. Ya. Sampai pernah juga kita ingatkan, sampai sebagian ulama, dan ini fatwa dikeluarkan oleh Lajnah Daimah, Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia. Sampai mereka mengatakan tidak boleh meletakkan brosur haji umroh di masjid, kata mereka. Dia dah kanggo noluk brosur umroh di masjid. Misalkan pelungguh punya travel. Pelungguh punya travel, kemudian bikin brosur umroh melalui travel. Meskipun umroh itu ibadah, meskipun haji ibadah, tetapi pelungguh sedang berbisnis ini. Yang punya travel umroh itu bisnis tidak? Bisnis itu diingatkan oleh para ulama, ini difatwakan oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Lajnah Daimah. Jangan meletakkan brosur umroh di masjid. Meskipun umroh ibadah, ida jadi wasilah perantara orang ibadah ke Saudi umroh haji, tetapi ini ada unsur bisnisnya. Ada unsur jual belinya. Jamaah umroh beli tiket kepada pelungguh atau beli kursi, pelungguh yang jual. Ya. Jadi jamaah sekalian, intinya masjid ini harus kita jaga. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma syakala dzalika idza kathur," dan hal-hal yang serupa idza kathur, kalau banyak. Wala yukrahu dzalik, tetapi tidak dibenci perbuatan tadi, berjahit li masjid, tidak dibenci idza qalla, kalau seandainya sedikit. Mithlu raf'i thawbin, contoh misalkan ya sekedip bedak kelambi, dan sekedip bedaknya tinggal jahit sedikit saja, insyaallah tidak jadi masalah. Ya. Belagu lamun dah berjahit sekit kelambi je ini tidak diperbolehkan. Au khasfi na'lin, atau khasfi na'lin. Khasfi na'lin itu kayak nyambung sandal. Ya, atau memperbaiki sandal. Au tashrikiha idzan qata'a shith'uha, atau menyambung talinya kalau putus. Ya pegat, maka boleh disambung di masjid. Ya subhanallah. Sekali lagi, ini haram atau tidak? Tidak. Kecuali yang jual beli itu. Kalau jual beli, sebagian ulama mengatakan haram, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Baik. Pelungguh perhatikan ini jemaah sekalian. Apa hukum motong kuku di luar masjid? Apa hukumnya? Boleh, bahkan sunnah fit. Apa hukum motong kumis di luar masjid? Sunnah fitrah. Apa hukum nyabut bulu ketiak? Sunnah fitrah. Apa hukum jual beli di luar masjid? Boleh. Tapi ketika dilakukan, dimasukkan ke dalam masjid tidak boleh. Apalagi memasukkan sesuatu yang memang sudah haram di luar masjid. Contoh, memasukkan musik dan nyanyian ke masjid. Nengka sebagian masjid kadang dibuatkan panggung di halamannya untuk lomba nyanyi. Ada kisah ini? Sedih hati kita melihatnya. Rumah Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dihormati. Ya. Nyanyi itu di luar masjid, apa hukumnya? Sepakat 4 mazhab mengatakan haram nyanyi. Musik itu sepakat 4 mazhab mengatakan haram. Musik. Ya. Baik. Adapun nyanyi, maka banyak ulama mengatakan boleh dengan 2 syarat. Nyanyi. Luwe ulama ngena kanggo lagu 2 syaratnya. Syarat si pertama, tidak ada musiknya. Syarat si kedua, isinya itu bukan untuk membangkitkan syahwat, ndara isi cinta-cinta nah. Ya. Misalkan Ajin terong Aceh ya turun, ya nyanyi yang dah. Ndara musik kayak terong Aceh gitu. Ini jadi masalah. Iya.
Atau ajen beras ya tayak. Ya. Ajen beras ya tayak ya mahal. Kemudian ya nyanyiang dah. Tanpa ada musik, ini tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah. Ya. Tetapi kalau seandainya nyanyian itu ada musiknya atau isinya itu membangkitkan syahwat, isinya cinta-cinta dan yang lainnya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, saya tidak mengetahui ada ulama yang membolehkannya. Itu kata beliau. Kalau nyanyian itu ditambah musik, kemudian ditambah juga dengan isinya yang tidak bagus, maka saya tidak tahu ada ulama yang membolehkannya. Kalaupun ada yang membolehkannya, maka dia golat, dia keliru orang itu, kata Ibnu Rajab. Nah ini sudah haram di luar masjid, maka bagaimana lagi ketika dimasukkan ke dalam masjid? Si kanggo di luar masjid sebagiannya tidak boleh ketika sudah dalam masjid. Marak si berukno motong kuku, ya, motong kumis dan seterusnya. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, ya berkaitan dengan agak di luar pembahasan, karena kita menyebut tentang motong kuku, motong kumis dan seterusnya. Jamaah sekalian, sekarang ini kita berada tanggal 26 Zulqa'dah. Sekitar 4 jelu akan masuk tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah. Maka pelungguh yang sudah punya niat ngorban, ingat, jangan lagi nanti setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, malam pertama Dzulhijjah, tidak boleh lagi untuk motong kuku, tidak boleh untuk motong bulu yang ada di tubuh, tidak boleh. Ya, tidak boleh juga untuk motong kulit. Ya, dia dah kanggo motong kuku dah. Sekarang masih boleh tidak? Boleh. Masih boleh. Ya, angka ida si wahara niat dan ngorban, maka nengka ada begunting, nanti ada gagah jemaah lebaran, nengka ada begunting. Ya. Supaya ganteng besok lebaran sekarang. Tetapi nanti kalau sudah masuk malam pertama bulan Dzulhijjah, ini tidak boleh lagi memotong bulu yang ada di tubuh. Bulu apa ini? Semua bulu. Tidak boleh lagi. Kemudian memotong kuku tidak boleh. Kemudian memotong kulit tidak boleh. Ya, motong kulit pernah kita contohkan, misalkan naenda ya belak-belak. Ida rajin lalu nambah le bangket misalkan. Ida rajin megawean le bangket, payu naenda belak-belak. Maka pelungguh nanti kalau sudah niat korban, kemudian masuk malam pertama bulan Dzulhijjah, ini tidak boleh lagi dilepaskan. Belak-belak naenda dendek dah butik ya. Kalau sudah masuk nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya. Dan pendapat yang terkuat itu hukumnya haram. Memotong kuku, memotong rambut atau bulu, begitu pula memotong kulit bagi orang yang sudah niat korban serta sudah masuk malam pertama Dzulhijjah, pendapat yang terkuat haram. Tetapi bagaimana kalau dia langgar? Sepakat ulama mengatakan korbannya sah, tetapi dia berdosa karena melanggar itu. Jelas ini? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi dah ingat, dah jaga masjid no. Ya, dari hal-hal yang mengotorinya, jaga dia. Selanjutnya, beliau pindah pembahasan, faslun, satu pembahasan, wa birrul walidaini wajibun. Subhanallah. Berbakti kepada kedua orang tua wajibun, hukumnya wajib. Bahkan tiang katakan, ndekna sekedar wajib. Berbakti kepada kedua orang tua ini perkara yang paling wajib setelah tauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dosa yang paling besar setelah syirik adalah durhaka, maka kewajiban yang paling wajib setelah tauhid adalah berbakti.
Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Mau tidak aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, "Al-isyraku billah." Dosa belik, si paling belik, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka pemahaman sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua ini kebaikan yang paling besar setelah tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, lamun bicara dalil, ya luwih lalu dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua ini. Terlalu banyak dalilnya. Tetapi tiang ingin menyampaikan setidaknya ada 6 perkara yang menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Perhati yang si 6 ini. Ya. Lamun tagian bicara dalil, ya luwih lalu dalilnya. Maka sekarang kita ingin lihat ada 6 perkara yang menunjukkan besarnya hak orang tua. Si pertama, Allah menggandengkan hak orang tua dengan haknya di dalam banyak ayat Al-Quran. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Diibadahi, yaitu tauhid. Apa hak orang tua? Kita berbakti kepadanya. Allah dalam banyak ayat Al-Quran sering menggandengkan yang dua ini, tauhid dan bakti. Ya, di antara contohnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu mewajibkan kepadamu untuk mentauhidkannya dan untuk berbuat baik kepada orang tua, bakti. Ini si pertama. Ya, menunjukkan besarnya hak orang tua. Allah sering menggandengkan hak orang tua, yaitu berbakti, dan juga haknya Allah, yaitu tauhid. Si kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti kepada orang tua sebagai pintu surga yang terbaik. Yang ulangi, Allah menjadikan bakti kepada orang tua, bakti inta li amata, bakti inta li inata, sebagai pintu surga yang terbaik. Nabi SAW bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal baba aw ihfazhu. Setelah engkau mengetahui orang tua pintu surga yang terbaik, kata Nabi SAW, maka terserah engkau, apakah engkau ingin menyia-nyiakan pintu itu atau ingin menjaganya. Ya. Setelah pada tahu bahwasanya bakti kepada orang tua pintu surga yang terbaik, terserah kita. Silahkan yang mau menjaga pintu yang terbaik itu, silahkan dengan cara berbakti. Yang mau menyia-nyiakannya, silahkan dengan cara durhaka. Tetapi tentunya kalau dia sia-siakan, maka pintu surga tertutup untuknya. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata 'aq, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Ini si kedua, jemaah sekalian, ya belik gati hak orang tua ini. Si ketelu, di antara menunjukkan besarnya hak orang tua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho orang tua. Ridho orang tua itu sebagai tolak ukur ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan marahnya orang tua sebagai tolak ukur marahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas. Ridhollah fi ridhal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Tapi ingat, tentu selama ridho orang tua sesuai dengan agama. Ya. Namun seandainya orang tua kita ridho, dia melihat kita berbuat syirik, ya ridho, ya demen kita itang gawe bid'ah, kira-kira kita turut ridhonya atau tidak? Tidak. Orang tua kita dia mengatakan, "Dek ku ridho lamun damilu pengajian ini. Dek ku reda lamun damilu pengajian ini." Apakah ini berarti kita harus tinggalkan pengajiannya? Tidak. Ya. Jadi ridho Allah bergantung ridho orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Ini kalau ridho dan murkanya orang tua sejalan dengan agama. Ini yang ketiga. Yang keempat, menunjukkan besarnya hak orang tua, yaitu
Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti kepada kedua orang tua sebagai sebab mustajabnya doa kita sebagai anak. Lamun damele doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kuncinya berbakti kepada orang tua. Sampai Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, Imam Bukhari membuat sebuah bab judulnya Babu ijabati du'a iman barra walidayh. Bab tentang akan dikabulkan doa man barra walidayh, orang yang bakti kepada orang tuanya. Kemudian dibawakan riwayat tentang Uwais bin Amir Al-Qarni. Riwayat ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Uwais bin Amir Al-Qarni ini, dia adalah seseorang hidup di zaman Nabi SAW. Kemudian ia beriman kepada Nabi SAW, tetapi dia bukan sahabat. Ia hidup di zaman Nabi SAW, ia beriman timpa Nabi SAW, lagu dia termasuk sahabat. Kenapa? Ahsanta. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Syarat untuk menjadi sahabat itu 2. Atau kalau pelunggu ingin tambah 3. Si pertama, bedait kanca Nabi SAW. Bedait langsung. Dia kena bedait dalam mimpi. Bedait langsung. Ya. Si kedua, beriman. Tidak cukup sekedar bedait lagu dia beriman. Kenapa? Abu Jahal bedait entah. Abu Lahab bedait. Ya. Belagu ia bermusuhan kanca Nabi SAW, bedait beriman. Dan yang ketiga, mati di atas keimanan. Kalau dia berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman, lagu ternyata setelah Nabi meninggal dunia, murtad dia. Kemudian mati di atas murtadnya, bukan sahabat. Kecoret dia dari daftar sahabat. Nah, Uwais bin Amir Al-Qarni, ia hidup di zaman Nabi SAW, ia beriman timpa Nabi SAW, ia mati di atas keimanan, tetapi bukan sahabat. Karena ada satu lagi yang belum ada. Apa itu? Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia berasal dari Yaman, Uwais ini. Kenapa dia tidak pernah berjumpa? Sebenarnya dia ingin sekali berjumpa. Melet dia berangkat hijrah Uwais ini dari Yaman ke Madinah, melet gati. Tapi orang tuanya tinggal satu, yaitu ibunya. Ibunya mengatakan, kalau engkau pergi siapa yang menjagaku? Akhirnya dia mengikhlaskan, dia merelakan tidak berjumpa dengan Nabi SAW untuk bakti kepada ibunya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Uwais ini barra wa huwa barrun liwalidati, baktinya luar biasa kepada ibunya, Uwais ini. Sampai-sampai dia mau hijrah gara-gara baktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kehormatan. Apa kehormatannya? Kata Nabi SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Sampai Nabi mengatakan kepada Umar, "Umar, nanti kalau engkau sempat berjumpa dengan Uwais, minta supaya Uwais mendoakanmu kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa." Umar ini manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sampai Nabi nyuruh Umar, lamun da bedayat laun kanca Uwais Al-Qarni, minta Uwais ini untuk mendoakanmu. Kenapa? Doanya mustajab luar biasa. Para ulama mengatakan apa sebabnya? Baktinya kepada ibunya. Angkat lamun ta berdoa kemudian di nawah kabulang misalkan doa anta bacek bakti anta kah? Basang ita kurang bakti masih ruana. Ya. Sang ita kurang bakti ruana. Ya. Ustaz, tetap tiang neran seperkepeng timpa ina tiang, timpa amak tiang, apa kurang bakti tiang malik ini? Subhanallah. Ulama mengatakan siapa yang melotot kepada bapaknya, ida celeng bahasa anda? Ida celeng, ya. Ngileng. Siapa yang ngileng melihat bapaknya, melihat ibunya, faqad aqahu, dia sudah durhaka sama bapaknya. Bakti ini tidak sekedar transfer kepeng, Sebagian orang tua sampai takut bicara di hadapan anaknya. Takut apa? Takut anaknya marah. Ada kising no? Marah. Sampai hati-hati bapaknya ngerawas.
takut marah. Ulama mengatakan siapa yang sampai bapaknya atau ibunya takut bicara di hadapan dia, ini anak durhaka sudah ini. Anak durhaka sudah ini. Ya. Kalau bapaknya saja takut bicara kepada dia, ibunya takut, ini anak durhaka. Ya. Subhanallah. Taib, ini dia jemaah sekalian. Menunjukkan besarnya hak orang tua, bakti kepada mereka itu sebab mustajabnya doa. Yang kelima, ada 6 yang ingin saya sampaikan. Yang kelima, di antara menunjukkan besarnya hak orang tua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu sebab pengampunan dosa kita. Kita sebagai anak, kalau kita punya dosa, maka di antara sebab Allah mengampuni dosa kita adalah bakti kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan riwayat ini sanadnya sahih. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas. Laki-laki ini mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, saya ngelamar seorang wanita. Tetapi dia menolak lamaran saya. Kemudian wanita ini dilamar oleh pemuda yang lain, laki-laki yang lain. Nah, lamaran laki-laki yang lain itu diterima. Lamaran tiang ditolak, lamaran laki-laki yang lain diterima. Saya pun marah, maka saya pun membunuh wanita itu." Dosa membunuh, dosa besar atau tidak? Besar, Gati. Maka dia mengatakan, apakah ada jalan saya untuk bertaubat? Perhatikan, Abdullah bin Abbas ditanya seperti itu. Arak ke jalan tiang untuk taubat ini? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun? Ibumu masih hidup? Masih hidup ini anda ke? Apa kata laki-laki tersebut? La, tidak. Bapak tiang sudah meninggal dunia, ibu tiang sudah meninggal dunia, sudah tidak ada. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu bertaubat kepada Allah, kemudian lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Laki-laki itu pun pergi. Muridnya Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa pelungguh menanyakan tentang ibunya? Laki-laki itu bertanya, bagaimana cara saya taubat? Wah, tiangnya mati, ini ngumbe cara gentiang taubat. Apa hubungannya pertanyaan dia dengan pertanyaan pelungguh yang mengatakan, ibumu masih hidup tidak? Kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Karena saya tidak mengetahui ada amalan soleh yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan ampunan Allah min birril walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu. Saya tidak tahu ada amal soleh yang lebih mendekatkan kepada ampunan Allah daripada berbakti kepada ibu. Ya. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, begitu pula Imam Makhul, beliau mengatakan birrul walidain kafaratun lil kabair. Berbakti kepada kedua orang tua bisa menghapuskan dosa besar. Tidak sekedar dosa kecil, dosa besar pun bisa terhapus, kata beliau. Ya, maka ini luar biasa jemaah sekalian. Yang terakhir menunjukkan besarnya hak orang tua. Subhanallah. Bagaimanapun baiknya kita sebagai anak, ngumbe-ngumbe baktinta kepada kedua orang tua, ya, maka kita tidak akan pernah bisa membalas jasanya. Ini menunjukkan jasa mereka besar atau kecil? Besar, Gati. Ngumbe-ngumbe cara anda, ndek dengan bau balas jasan tu lokak dah, ndek bau. Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dengan satu cara. Ini pun hampir mustahil. Hanya satu cara. Ini pun hampir mustahil. Bagaimana caranya? Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Dia mendapatkan bapaknya itu sebagai budak,
Atau dia dapatkan ibunya sebagai budak, hamba sahaya. Kemudian dia beli bapaknya, dia beli ibunya, lalu dia merdekakan. Baru dia imbang dengan bapak dan ibunya. Baru dia balas jasa bapak dan ibunya. Mungkin tidak ini sekarang? La ilaha illallah. Badai kita berharap ya Allah, pia bapak tiang jadi budak, benggaana caran tiang balas jasa ini. Jangan. Tetapi kalau seandainya kenyataan seperti itu, ya, kejadian seperti itu, namun zaman dulu sering jamaah sekalian, zaman dulu. Terkadang ada seorang bapak, seorang ibu, dia punya anak, tiba-tiba bapak ini diculik. Bapaknya yang diculik. Setelah bapaknya diculik, bapaknya ini dijual oleh penculiknya, jadi budak. Jadi budak. Ya. Di zaman dulu dijadikan budak. Nah, nanti kalau anaknya ketemu dengan bapaknya, ternyata bapaknya budak, dia beli, dia merdekakan, baru bisa balas. Ya. Tapi sekarang tidak. Jadi menunjukkan besarnya hak orang tua, apapun yang kita lakukan dalam bentuk bakti tidak bisa membalas jasa mereka. Pertanyaannya kenapa? Kan dek tegen bau balas jasa orang tua kita, kenapa? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, mungkin rahasianya adalah karena apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita sebagai bakti, apapun itu dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita ketika kita kecil. Ketika kita kecil. Tatkala misalkan amada, inada sudah tua sekali tidak mampu jalan. Sehingga kalau bapak pelungguh, ibu pelungguh itu ingin pergi ke WC misalkan, pelungguh angkat, pelungguh gendong. Ya. Si angkun bakti ndak samping gendong ndak. Pertanyaan tiang, dulu ketika pelungguh kecil digendong tidak? Gendong. Baik. Tatkala ibu pelungguh, bapak pelungguh tidak bisa untuk menyuapkan makanan, tidak bisa. Pelungguh yang menyuapkan. Pertanyaan tiang, ketika kecil kita disuapkan tidak? Ya subhanallah. Makanya Umar ibn al-Khattab dibawakan oleh Imam Ibn al-Jauzi dalam kitab Birrul Walidain. Dan ini sering kita tiang sampaikan riwayat ini, mudah-mudahan sebagai sebab kita berbakti kepada orang tua kita. Umar ibn al-Khattab didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan, wahai Umar, saya punya ibu saya sudah sangat tua. Si angkun tuanya ibu saya, dia menjadikan punggung saya sebagai matiyah, sebagai kendaraan. Toak tiang, bongkor tiang, ia jadi kendaraannya. Maksudnya apa? Kemanapun ibu saya ingin pergi harus tiang ponggok dia, si angkun tuanya. Kemudian saya habiskan waktu saya untuk melayani ibu saya. Mele nginem, tiang bawakan. Mele makan, tiang bawakan. Mele pakaian yang baru, tiang belikan. Punggung saya sudah jadi kendaraannya, saya jadi pelayannya. Dia mengatakan, afara'aita anni qad jazaituha? Apakah menurut engkau wahai Umar saya telah membalas jasanya? Apa kata Umar? La, belum. Laki-laki itu mengatakan, tiang ulangin ceritan tiang Malik, sangnya salah jawaban ini. Punggung saya dia jadikan sebagai kendaraan. Kemudian waktu saya habis untuk melayani ibu saya sudah balas tidak jasanya ini? Kata Umar, tidak. Sepertinya laki-laki ini belum puas, dia mengatakan, kenapa? Kata Umar, apa yang engkau lakukan kepada ibumu sekarang, dulu dia melakukannya kepadamu. Tetapi perbedaannya, dulu ibumu melakukan kepadamu tatkala engkau kecil, sambil ibumu berharap engkau panjang umur. Kan aman tainanta sering mengatakan, nah mudah-mudahan panjang umur anak. Ibumu melakukan itu sambil berharap, mudah-mudahan engkau panjang umur. Sedangkan engkau sekarang melakukannya sambil berharap kapan ibuku meninggal dunia. Ini kenyataan jemaah sekalian, kenyataan.
Bahkan ada seseorang, ini kenyataan, ada seseorang ibunya sakit, kemudian dia ini, ibunya sudah tua sakit. Dia yang ini, tapi dia mengatakan apa? Kan, la ilallah, lihat inantiang katanya. Tahu ada arti lihat inantiang? Awet. Maksudnya, dia ninggal-ninggal. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan, dan dia menyangka ini kalimat yang baik. Dia mengatakan, ketimbang saya melihat ibu saya kesakitan, lebih baik beliau meninggal. Kenapa dia tidak mengatakan, ketimbang saya melihat ibu saya kesakitan, saya berharap dia sembuh? Kenapa tidak seperti itu? Ketimbang saya melihat inanti yang sakit, kesakitan seperti, lebih baik dan meninggal katanya. Subhanallah. Betul kata Umar. Apa yang kau lakukan kepada ibumu sekarang, itu dilakukan oleh ibumu dulu. Perbedaannya, ibumu melakukannya sambil berharap mudah-mudahan kau umur panjang. Sekarang engkau melakukannya sambil berharap kapan ibuku akan meninggal dunia. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain. Ya, subhanallah. Jadi ya belik gati hak orang tua ini. Makanya perkataan beliau yang mengatakan di sini bakti kepada kedua orang tua wajib, yang katakan bahkan kewajiban yang paling wajib setelah tauhid dan setelah ikut sunnah Nabi SAW. Ya, panjang pembahasan kita tentang orang tua, insyaallah kita satu pertemuan lagi, mudah-mudahan kitab ini selesai. Ya, wallahu taala ala wa alam. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang perlu ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.